Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 0955 dengan Ibu Fasilitator Ibu Asnawati akan mempraktekkan proses coaching demonstrasi kontekstual dengan saya CGP Tati Mustikawati asal sekolah SD Negeri 7 Tawar dan Ika Yusmitasari dari SD Negeri 14 Bebesan. Oke, Dan saya Maulida dari SLB Negeri Kebayakan Tatimon. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tati, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat saya Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah, tanpa ke samping nih Bu, bukan ke atas, Oh. mendut. Gak apa-apa Bu, nanti diet ya Bu ya. Aduh Bu Tati, ini saya kayaknya harus minta tolong nih. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bu Maulida. Jadi artinya saya juga nggak bisa sendiri, artinya saya harus nih tanya Bu Tati dulu nih, gimana sih langkah-langkah agar kita bisa membantu permasalahannya Bu Maulida nih Bu. Berarti Ibu meminta bantuan saya sebagai supervisornya Ibu begitu? Iya Bu, saya minta tolong ke Ibu, apakah nanti ini hal-hal yang saya sampaikan ke Bu Maulida apakah sudah baik, apakah sudah benar, itu Bu, maksud saya tolong direvisi gitu Bu. Oke, baik. Nah, sebelum itu saya tanya dulu deh Bu sama Ibu. Ibu ingin saya membantu kira-kira dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Di sini saya sepertinya yang perlu kita kembangkan Bu tentang pemberian pertanyaan berbobot. Jadi di sini nanti mungkin bisa menggali beberapa permasalahan yang ada pada Bu Maulida Ibu. Oke, nah bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Di sini saya minta Ibu membantu saya mungkin di sini bagaimana cara saya mengeksplor pertanyaan berbobot agar potensi saya dapat maksimal dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Maulida. Oke, baik. Nah, sekarang harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa kira-kira? Harapan saya di sini adalah setelah adanya penggalian permasalahan dari Bu Maulida, artinya kita bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi beliau Ibu. Bu Mauli, apa kabar? Lama nggak jumpa Bu, sehat Ibu? Ya Bu, alhamdulillah sehat. Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu ya, lama nggak berjumpa kita Bu ya. Betul Bu. Ada gerangan apa nih Bu? Tiba-tiba ngajak bersua, ada apa nih Bu? Ya saya juga selain saya sudah lama nggak jumpa sama Ibu ya, ada nih sesuatu yang ingin saya sampaikan nih sama Ibu gitu. Gitu Bu ya. Jadi sebenarnya ini ada masalah apa yang Ibu hadapi? Ya jadi gini Bu, saya selama mengajar di kelas yang baru ini Bu, jadi saya memperhatikan ada murid saya ya Bu, pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, mereka suka sering ngobrol nih Bu di belakang gitu. Jadi saya merasa ini suatu beban bagi saya. Nggak fokus ya Bu ya, mungkin mereka menerima pembelajaran dari Ibu ya Bu? Iya, saya pikir seperti itu. Jadi saya bingung nih, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan gitu untuk supaya anak ini nggak ngobrol di belakang. Oke Bu, ini karena ibunya juga udah ngajak sharing saya, kayak saya Iya. tanya tujuan apa sih sebenarnya kita ngadakan perbincangan ini Bu? Ya tujuannya sih Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya nih Bu di dalam mengelola kelas gitu, supaya kelas saya kondusif dan materi yang saya sampaikan pun tercapai gitu Bu. Oke Bu, terkait permasalahan Ibu, ini trik-trik apa yang sudah Ibu terapkan terkait pembelajaran di kelas Ibu? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Selama ini ya Bu ya, saya sudah mencoba gitu memberikan media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan pada saat itu.
Tapi itulah Bu, masih aja ada anak yang ngobrol gitu di Belum belakang. fokus ya Bu ya. Iya, masih ada yang belum fokus gitu Bu. Itu masalahnya saya pikir Bu. Selain dari media yang Ibu berikan, apalagi yang sudah pernah Ibu coba terapkan di kelas? Sebelumnya saya juga pernah mengajak anak ini bermain peran gitu Bu. Keluar ruangan gitu kita bermain peran. Pun itu masih ada saja yang mereka yang tidak fokus gitu Bu. Oke, izin Ibu, saya bertanya, Ya. di sekolah Ibu itu ada jaringan WiFi atau jaringan internet gitu Ibu? Oh, iya Bu, benar ada wifi di sekolah Bu. Jadi dengan adanya WiFi, jaringan internet itu kira-kira apa ya yang bisa Ibu terapkan dengan media jaringan itu? Oh, kalau begitu bagaimana saya membuat media pelajaran itu ditampilkan menggunakan N-Focus gitu Bu ya, supaya mereka kan dengan video gitu, memutarkan video akan mengalihkan fokus mereka ke sana gitu Bu ya. Oke Bu, mungkin dari tampilan video itu mungkin gambarnya lebih nyata, anak lebih fokus Iya ya Bu benar ya. benar Bu. Jadi mereka bisa memusatkan perhatiannya menyaksikan video yang saya tampilkan sesuai dengan materi saya gitu Bu ya. Oke Bu. Iya. Jadi ini dari media yang kita sampaikan. Terus ini solusi yang kedepannya mungkin nanti kita dari jaringan internet kita bisa terapkan. Sekarang yang mau saya tanya ke Ibu, kira-kira ada nggak apa sih kendala yang kita dapati nanti mungkinnya dalam mewujudkan tujuan ini kita Bu, pembelajaran kita itu? Jadi kendalanya yang saya hadapin Bu, karena sekolah saya itu kan dekat pegunungan ya Bu ya, apalagi sekarang kan musim hujan, cuaca Iya, buruk. benar, Jadi Bu. saya terkendala pada saat mendownload videonya Bu. Itu Kendala kendalanya. jaringan ya Bu ya? Jaringan. Jadi terkendala jaringan, cuaca yang nggak kondusif. Ini kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depannya supaya tujuan kita ini sampai? Apa rencana Ibu? Kalau begitu Bu, saya harus mendownload videonya dulu nih di rumah, karena kan di rumah saya jaringan lumayan bagus ya Bu, Oke, karena Bu. rumah saya di dekat kota. Jadi saya sebelum ke sekolah saya download dulu nih videonya di Iya. rumah, kemudian saya bawa ke sekolah, nanti baru saya putar di Kelas. di kelas. Artinya ya buat persiapan dulu ya Bu ya, kendala dulu, jaringan. iya, betul. Oke, kalau nanti videonya udah siap, bahannya udah siap, ini kira-kira kapan nih Ibu terapkan di kelas? Nah kalau begini saya nggak sabaran nih Bu, saya harus segera laksanakan karena saya sangat terganggu ya. Setiap saya mengajar itu saya pun jadi bingung nih, kenapa anak ini masih bercanda, bercerita. Jadi kalau udah sebegini saya harus segera nih Bu, saya terapkan nih Bu. Oke Bu, Mungkin besok lah Bu ya, karena ada mata pelajaran yang sama ini saya akan masuk terus nih. Bu Maulida, tadi kan dalam pembuatan video itu tidak terlepas dari sapras. Ya. Artinya ada alat-alat yang harus kita gunakan. Jadi ya yang mau saya tanya ke Ibu, dalam kegiatan Ibu ini itu kan memakai alat-alat nih. Ini siapa yang bertanggung jawab atas rencana aksi Ibu ini ke depannya? Ya saya akan minta bekerja sama nanti dengan bagian sarana dan prasarana, kemudian kepala sekolah juga, dan rekan-rekan seperti teman saya wakil kurikulum mungkin nanti Bu. Oke, sekarang saya mau ingin tahu nih, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ya ketika saya melihat anak saya mampu menyerap materi dari yang saya sampaikan dan suasana kondusif di kelas juga sudah kondusif, saya pikir ini adalah keberhasilan saya dalam membuat pembelajaran ini berhasil gitu. Oke, benar Ibu, dari fokusnya anak belajar mungkin dia lebih mengerti dan paham atas materi yang Ibu sampaikan. Ya. Oke Bu, di sini kita udah sampai nih Bu di ujung percakapan perbincangan kita. Kira-kira dari percakapan kita, dari perbincangan kita ini, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini Bu? Kesimpulan yang saya dapat ambil dari perbincangan kita ini Bu, berarti saya harus membuat sebuah gebrakan baru untuk mengkondisikan suasana kelas saya, bagaimana supaya ada hal baru yang bisa saya tuangkan untuk menggali potensi anak untuk fokus dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Salah satunya ya saya menemukan nih akhirnya solusinya memanfaatkan media di sekolah Media. gitu kan, wifi di sekolah gitu sih. Oke Bu, alhamdulillah sebenarnya solusinya ada di Ibu ya Bu. Mungkin kemarinnya belum diterapkan. Ya mungkin Oke Bu, ini kita udah dapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses dalam penerapan pembelajaran yang baik di kelas Ibu. Oke Bu, saya tunggu rencana aksinya ke depan. ya terima kasih nih Bu Iya, udah membantu oke, saya. sama-sama, Ibu. Sama-sama memberikan kita. solusi ya. Terima kasih Bu. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan Ibu? Saya pikir tidak ada lagi Bu ya, mungkin segera akan saya terapkan di sekolah saya nanti. Oke Bu, terkait ini waktu zuhur juga udah tiba. Sepertinya selesai percakapan kita. Mudah-mudahan nanti berhasil penerapannya. Oke Bu, Terima kasih sehat loh saya Bu. Pak Bu Moli. Ya sama-sama Bu. Ya. Nah Bu Ika, tadi
tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Iya, Ibu Ibu. Maulida. Bagaimana perasaannya, Bu? Senang Bu, artinya dari bisa membantu teman, di sini juga lebih melatih diri saya untuk menangani beberapa masalah dari rekan sejawat Ibu. Nah, saya mau tahu nih, Ibu bagaimana nilai sendiri deh performa Ibu tadi terkait kompetensi pemberian pertanyaan bertanyaan. Saya nilai sendiri ya Bu ya, Iya. artinya dari percakapan yang sudah dilakukan, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, di sini saya mampu Bu menimbulkan solusi dari permasalahan yang diajukan oleh Ibu Maulida. Berarti Ibu bisa menggiring ya solusi yang terkait permasalahan Ibu Maulida. Insya Allah Bu udah ketemu sih solusinya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Senang Iya, Bu. rasanya ya Bu Senang ya. Ibu bisa bantu kawan Ibu. Nah sekarang boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Terima kasih ya sebelumnya ya Iya, Bu. Ibu. Nah dari apa yang sudah saya amati ya terkait proses coaching Ibu dengan Ibu Maulida, itu menurut saya itu sudah sesuai dengan hal standar yang kita rujuk. Nah, sudah bagus Bu, berarti sudah Terima bagus. kasih Bu. Nah, tapi kan Bu, namun demikian kan masih ada, tentu masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Misalnya tadi pada saat Ibu Maulidanya curhat cerita, ada nggak banyak sih Bu, ada sedikit tadi Bu Maulidanya belum selesai bicara, Ibu sedikit tadi menyela. Mungkin tadi menurut Ibu Bu Maulidanya udah selesai berbicara, mungkin seperti Iya, iya, itu, Bu. ya kan? Iya, Bu. Mungkin itu tidak hal besar sih sebenarnya Bu, hanya sedikit saja tadi. Nah Bu, terkait tindak lanjutnya, apa yang sudah terbayang, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi terhadap hal yang barusan tadi? Terkait pengamatan yang sudah Ibu lakukan ke saya, mungkin menurut Ibu ada nih beberapa hal yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya. Jadi aksi tindak lanjut kedepannya mungkin untuk kedepannya saya lebih meningkatkan kompetensi dalam melakukan coaching ke teman sejawat Bu. Gitu. Terkait kehadiran penuh gitu. Oke Bu, mungkin di sini artinya lebih mengikuti prosedurnya itu sebenarnya segimana sih? Mungkin di situnya perlu saya kembangkan Ibu. Bu, berarti semua sudah secara keseluruhan itu kan sudah baik Bu. Iya Ibu. Nah dari hal ini yang menurut saya yang sudah Ibu dapatkan itu kompetensi sebagai coachnya adalah pemberian pertanyaan berbobot sudah bagus, pendengar aktif juga sudah bagus, tapi yang perlu ditingkatkan tadi di kompetensi kehadiran penuh, yaitu jangan menyela di saat coachingnya itu sedang berbicara. Oke, Bu. Saja Bu. Terima kasih. Artinya ke depan saya perbaikan Ibu untuk Iya, dalam proses baik, coaching siap. Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Tati bersua kita nanti. Oke deh. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Iya Bu, sehat-sehat ya Ibu. Iya. Halo Bu Ika. Bu Moli, lama nggak jumpa, apa kabar Bu? Iya Sehat? nih, alhamdulillah sehat. Lama nggak berjumpa ya kita Bu ya? Benar. Ada apa nih Bu? Tiba-tiba nelpon ingin berjumpa, kita ada apa ya? Ya, saya kan mau ada kegiatan coaching sama Bu Tati. Bu Tati minta di coaching. Nah, saya sebagai coachnya. Jadi saya ingin hari ini Ibu sebagai observer saya nih Bu, sebagai pengobservasi saya dalam kegiatan coaching ini. Oh ya, artinya ini bantuan Bu ya, kita cari yang terbaik untuk Bu Tati. Iya, gitu, iya, Bu, ya. benar, Bu. Kira-kira dalam yang bisa saya bantu ini apa kira-kira yang perlu kita kembangkan dalam kompetensi ini Bu? Ya, jadi kompetensi seorang coaching yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya mampu mengendalikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Tati, kemudian bagaimana performa saya menghadirkan diri sepenuhnya gitu, dalam proses coaching nanti. Oke Bu. Jadi mungkin dari penilaian ini Ibu mau ngambil yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi ini bagaimana sih penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini, gimana penilaian Ibu? Ya, bagaimana cara saya mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar potensi Bu Tati nanti bisa saya kembangkan, bisa saya giring untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya nanti. Oke Bu, jadi harapan kita ini dari harapan observasi ini kira-kira apa yang akan dilakukan ini Bu? Ya, saya
harapan saya itu saya dapat membantu Ibu Tati dalam mengelola permasalahannya ataupun emosinya nantinya yang akan dia sampaikan kepada saya nanti Bu, ya terkait permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu, saya siap menjadi observasi Bu, menjadi pengamat. Semoga nanti permasalahan Bu Tati bisa terselesaikan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, nanti kita berjumpa sore ya Ibu Ya, ya. Bu, baik Bu. Assalamualaikum Bu Malida. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana nih kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat Bu? Sehat juga Bu. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Jadi gimana nih Bu? Apa nih rencana kita berbicara hari ini? Ini Bu, saya mau minta bantuan Ibu kan mencari solusi dari permasalahan saya. Ini loh Bu, saya kan ngajarnya di SD Negeri 7 Luk Tawar, di kelas 3 kan Bu, memang masih kecil kan Bu, di kelas awal. Jadi ada beberapa anak murid saya itu sukanya sekali mencoret-coret meja, dinding dicoret Bu, dan yang lebih parahnya kan Bu, ini Bu, hiasan kelas tuh yang udah saya buat bersama anak-anak tuh banyak yang dicopot kan Bu. Aduh gimana ya Bu ya, anak-anaknya ya Bu ya. Jadi suasana kelas itu jadi tidak kondusif ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau dari permasalahan itu Bu, apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk supaya menertibkan anak-anak itu? Yang sudah saya lakukan kan Bu, larang anak sih Bu, memang mungkin salah juga ya Bu yang apa yang saya lakukan. Saya larang anak bawa stiku. Ya. Terus memang saya udah sediakan tong sampah kan memang dari sekolah kan Bu, tapi memang nggak terisi juga sampahnya Bu, di bawah meja masih aja ada sampah. Walaupun sudah Ibu menemukan menjadi tempat sampah, dilarang membawa stiku tuh mereka tetap saja masih aja lokasi yang tidak tidak kondusif ya. Iya Bu. Oke, kira-kira Bu ada nggak hal lain lagi nih yang kira-kira sudah terpikirkan oleh Ibu dan akan dilakukan gitu? Yang sudah saya lakukan selain larang bawa stiku, menyediakan tempat sampah tadi, saya udah buat peraturan sekolah kelas Bu, terkait jangan buang sampah sembarangan, jangan coret meja, jangan coret dinding, jangan cabut hiasan kelas. Tapi masih ada Bu, itulah Bu, bingung sekali anak-anak ini. Pokoknya setelah saya pulang sekolah kan biasanya kita datang lagi nih, pasti ada aja yang tercopot di ini hiasan kelasnya. Nah, itu peraturan itu Ibu siapa yang buat? Ya ampun, benar Bu ya, peraturan kan saya yang buat. Dengan Makanya pihak sekolah pastinya ya. Iya, peraturan itu saya yang buat, makanya kalian anak-anak nggak mau dengar ya Bu ya. Benar Bu. Iya. Nah, Bu Tati, Ibu kan tadi sudah melakukan menyediakan keranjang sampah, melarang anak untuk membawa stipo, kemudian Ibu juga sudah membuat peraturan, ya kan? Nah, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan bersama murid yang nantinya akan bisa menertibkan mereka nih Bu? Oh iya Bu ya, saya juga salah sih sebenarnya Bu. Masa dibuat peraturan, yang peraturannya saya yang anu ya Bu ya. Kalau gitu saya mikirnya gini aja deh Bu, saya buat keyakinan kelas gimana Bu? Nah, saya pikir itu bagus Bu, karena Ibu bisa mengajak anak-anak kan dalam Iya, membuat benar, peraturan Bu. kelas itu. Iya. Nah, kira-kira ada hambatan ya nggak yang dapat menghalangi atau pada saat Ibu ingin mewujudkan membuat kesepakatan kelasan itu, kira-kira apa nih Bu yang dapat menghambatnya? Gitu? Kalau yang menghambatnya pastinya kan bagaimana membuat kalimat positif dari peraturan negatif tadi saya rubah menjadi kalimat positifnya, kan anak masih kelas 3 tuh kan Bu. Betul. Pasti agak sulit mungkin ya Bu. Iya. Terus ini Bu, saya kan juga harus koordinasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Mungkin itu aja sih hambatannya. Ya, jadi Ibu akan mengajak peserta didik itu untuk membuat kesepakatan kelas, namun menggunakan kata-kata yang positif yang bisa dicerna mereka ya, karena mereka masih kelas 3 ya Ibu ya. Oke. Bu Tati, kira-kira apa nih solusi yang bisa Ibu ambil dari permasalahan yang sudah kita bicarakan tadi? Baik Bu, kalau menurut saya sih kan Bu, saya ini harus dulu konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kakak sejawat yang ada di SD. Selanjutnya kan harus dipanggil juga kan Bu, orang tuanya terkait pembuatan keyakinan kelas ini. Betul. Iya. Selanjutnya saya nanti bersama siswa nanti barulah saya membuat keyakinan kelas saya di kelas. Apa yang perlu disepakati terkait dengan permasalahan yang tadi Bu. Jadi
apa nih rencana ini akan dieksekusi? Kalau menurut ini Bu semangatnya Mbak Iya, Lima. kayaknya Ibu udah Wah, semangat iya. sekali ya. Kalau saya besok langsung Bu konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Dan besoknya lagi nanti saya panggil orang tua. Nanti saya setelah itu barulah Bu. Berarti butuh 3 hari waktunya Bu. Jadi 3 hari dari sini akan dilaksanakan terus ya Bu Iya, ya? Bu, iya, Bu. Wah, mantap sekali. Jadi gini Bu, nah kira-kira siapa yang dapat menjaga komitmen Ibu nih terkait solusi yang sudah kita dapatkan hari ini? Yang pertama kepala sekolah kan Bu. Ya, Penanggung jawab di Harus, ya. sekolah ya. Terus rekan sejawat termasuk guru bidang studi juga kan ya Bu. Ya, benar. Iya, terus warga sekolah termasuk siswanya itu sendiri dan orang tua. Nah, kira-kira Bu Tati, apa nih ukuran dari keberhasilan Ibu setelah melaksanakan rencana ini nantinya Bu? Ukuran keberhasilan saya yang pasti Bu, pas udah ada karakter positif di diri siswa itu yang tidak lagi mencoret meja, mencoret dinding, buang sampah sembarangan. Itu menurut saya udah keberhasilan dari solusi yang sudah saya temukan saat Jadi ini. kondisi sekolah kelas bisa tertib ya Bu. Iya, ya? Bu. Nah Bu, kita sudah sampai nih di penghujung pembicaraan kita. Kira-kira nih Bu Tati, apa nih kesimpulan dari perbicaraan yang sudah kita bicarakan dari tadi ini? Oke Bu, yang bisa saya simpulkan terkait permasalahan saya tadi, saya harus membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama siswa dan saya. Nah, itu kesimpulan saya Bu. Dan harus segera saya lakukan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Bu. Akhirnya Ibu sudah mendapatkan solusi ya. Iya Bu, alhamdulillah senang rasanya Bu dibantu oleh Bu Mauli. Sama-sama Bu, akhirnya Ibu bisa mendapatkan solusi. Nah Ibu, saya tunggu nih kabar baiknya ya. Apakah bagaimana nanti hasilnya setelah Ibu membuat kesepakatan kelas ya? Siap Bu, siap. Ya. Saya semangat banget nih Bu. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Kalau ini nggak ada lagi sih Bu. Oh, berarti sudah dapat gambaran ya. Tidak Iya, sabar Bu. lagi nih pingin menyelesaikannya nanti ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu, sesi coaching kita telah selesai. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya dalam proses coaching ini. Terima kasih juga Ibu ya. Makasih banget deh Oke, Bu. Bu. Secara ini Bu, secara anak-anak Bu. Oh gini ya. Ya terima kasih Bu. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Maulida, setelah Ya, melakukan coaching gimana Bu? Sukses Ibu? Alhamdulillah Bu, sukses. Jadi saya juga senang ternyata akhirnya Bu Tati bisa menemukan solusi dari masalah yang dia sampaikan tadi Bu. Oke Bu, ini saya mau tanya ya Bu ya. Ya. Ini bagaimana Ibu menilai sendiri ya Bu ya, Iya. performa Ibu dalam menyampaikan kompetensi tadi bersama Bu Tati? Tadi saya sudah mampu menggiring Ibu Tati untuk mendapatkan solusinya sendiri gitu. Jadi saya pikir proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Tati tadi sudah bagus Bu. Oke Bu, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena Bu Tati berhasil nih Bu menemukan solusi, menemukan langkah-langkah berikutnya dari apa yang sudah dirasakannya gitu. Jadi masalah yang dia timbulkan, yang dia sampaikan kepada saya tadi, kemudian kami berbincang dan akhirnya dia mendapatkan solusi Bu dari situ, dari permasalahan tadi. Gitu. Oke, berarti Bu Tati udah bisa menyelesaikan masalahnya Bu ya? Ya benar sekali Bu. Ini izin ya Bu ya, saya menyampaikan Boleh, beberapa Bu, pengamatan saya terkait coaching Ibu bersama Ibu Tati. Iya. Di sini coaching Ibu bersama Bu Tati itu sudah sesuai, sudah mengikuti standar yang dirujuk. Iya. Cuman ada beberapa kegiatan atau hal-hal yang masih perlu kita kembangkan. Oh. Di sini menurut pengamatan saya, Ibu tidak dalam kehadiran penuh. Ya, artinya Ibu tidak memperhatikan saat Bu Tati menyampaikan permasalahannya. Mungkin kedepannya ini yang perlu kita Baik, kembangkan. baik. Kemudian Bu, langkah Ibu kedepannya terkait yang perlu kita kembangkan ini bagaimana Bu? Apa langkah Ibu kedepannya? Ya setelah ini saya ingin meningkatkan diri saya dari kehadiran saya penuh ya, Kehadiran penuh. meningkatkan kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya kepada coaching nanti. Oke Bu, di sini sebagai penutup saya ingin menyampaikan artinya di sini dari beberapa
kegiatan pengamatan kita tadi dalam kompetensi yang perlu kita kembangkan di sini dari pemberian pertanyaan berbobot, kemudian mendengar aktif dan kehadiran pemberian pertanyaan berbobotnya sudah sangat baik Bu. Mungkin di sini hanya di kehadiran penuhnya yang mungkin nanti kedepannya perlu kita kembangkan dan kita revisi lagi Bu. Ya, baik. Oke Bu, terima kasih sudah memberikan solusi terbaik yang nanti kita tunggu hasilnya dari Bu Tati. Baik, Bu, baik, Bu. Insya Allah sukses dalam penerapan pembelajarnya. Oke Bu, selamat. Terima kasih, sudah Bu. berhasil ya Bu ya. Bersua lagi kita Ya, nanti insya Bu. Allah, Bu ya. Assalamualaikum, Sampai jumpa Bu. Bu. Waalaikumsalam. Aduh, selamat siang Bu. Bu Tati. Maaf Silakan menunggu duduk, ya Bu. Bu ya. Enggak kok, baru aja saya juga. Silakan duduk Bu. Iya Bu. Maaf loh Bu, Ibu menunggu ya. Enggak, baru aja juga Baru saya ya, Bu? baru minum aja. Oh, oke, Bu. Dari mana aja nih Bu Tati? Saya dari sekolah langsung kemari Bu. Tadi kan saya telepon Ibu. Iya, iya, iya. Mau minta ini, mau minta bantuan Bu, boleh nggak Bu? Oh, boleh. Ini Oh, Bu, iya. terkait saya ini kan mau membantu, mau mengcoaching Coaching ya? Ibu Ika, Ika, oke. Ika kan. Jadi saya meminta bantuan Ibu Molly untuk menjadi supervisor saya di kegiatan coaching saya ini. Boleh, boleh Bu Tati. Ya, Ibu Tati kira-kira yang ingin saya membantu menggampangkan kompetensi yang mana nih Bu dari seorang coaching? Oke Bu, yang ingin saya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan Bu, pemberian pertanyaan berbobot. Oh Kan ini Bu, kayak susah gimana sih memunculkan pertanyaan berbobot Berbobot itu gimana seperti sih? apa gitu ya? Iya Bu, pingin Oke, sekali baik. dilihat. Jadi Bu, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Gini Bu, menurut saya kan Bu, bagaimana caranya saya itu nanti mengeksplor pertanyaan-pertanyaan berbobot agar potensi si coach, si Ibu Ika itu Ya. dapat maksimal dalam menentukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Apa nih harapan Ibu dari hasil dari observasi nanti Bu yang akan kita lakukan bersama ini? Apa nih harapan Oh iya, harapan saya tentunya kan Bu, si coach Ibu Ika Ya. itu dapat memanajemen emosinya pas nanti dapat kesulitan itu manajemen emosinya terkait permasalahan dapat dihadapinya, dia nggak terlalu stres gitu Bu. Oke, baik. Oke, kalau begitu Ibu silahkan nanti sampaikan kepada saya lagi ya bagaimana nanti prosesnya. Bentar lagi saya telepon balik ya Bu, kita tunggu Ibu Ikanya ya Bu. Waktunya ya Bu. Apa kabar nih Bu Ika? Aduh, alhamdulillah Bu, sehat-sehat, kabar baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ika. Bu Molly, apa Ya, kabar? alhamdulillah saya juga dari Aduh, nungguin ya Bu ya. Maaf Ibu, ini udah ngerepotin nih sama ini. Enggak Bu, enggak. Nah Bu Ika, bincang-bincang kita kali ini tentang apa ya? Bisa yang kita mau kita ceritakan saat ini. Aduh Bu, ini saya udah banyak minta tolong nih Bu. Ini saya ada masalah nih dengan rekan sejawat. Ceritanya Bu, ini saya kan dipercaya oleh kepala sekolah di bagian kurikulum. Jadi saya dipercaya untuk memeriksa administrasi rekan sejawat Ibu. Tapi kayaknya gimana ya Bu, mereka nggak open, artinya cuek dengan yang perintah Bu kepala sekolah kepada saya Bu. Memangnya Bu, apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan terkait permasalahan tersebut? Saya sudah pernah menegur teman-teman yang belum menyelesaikan administrasi sekolah, tapi dengan teguran itu sepertinya mereka masih tetap belum melaksanakan tugasnya Bu dengan baik gitu Bu. Ada masih banyak yang tertinggal Bu, bahkan tidak mengumpulkan. Kira-kira apa lagi Bu? Selain menegur, kira-kira apa lagi tuh? Coba. Saya sudah pernah Bu mengadakan pendekatan persuasif, artinya saya dampingi nih guru tersebut bagian mana nih yang belum siap gitu Bu. Ayolah kita buat, saya dampingi Bu, saya bimbing mereka untuk membuat yang benar gitu Ibu. Sudah didampingi, sudah ditegur juga, hasilnya gimana? Masih ada nggak? Bu, masih ada beberapa teman yang tidak yang belum siap, bahkan tidak mengumpul Bu. Oh, gitu. Artinya saya kan ada beban mental dengan kepala sekolah Oh juga iya, gitu benar-benar Bu ya, Iya, karena sudah ditugaskan dipercaya gitu ya Bu iya, ya. Bu. Oke deh. Nah kalau gitu kira-kira coba deh digali lagi. Kira-kira ada nggak lagi selain itu? Biar permasalahan Ibu tuntas.
Artinya mungkin di sini sayanya dulu Bu, sayanya dulu Bu, nanti nih yang menjadi model mungkin gitu ya Bu ya. Saya dulu yang mencontohkan kepada rekan sejawat bahwa oh ini nih model administrasi kita nih, begini nih cara menyiapkannya. Mungkin di sayanya dulu Bu yang disiapkan, nanti mungkin bahan itu bisa menjadi acuan untuk mereka mengikuti administrasi saya Bu, gitu Ibu. Oh, benar. Kita dulu ya jadi Iya Bu, modelnya kitanya ya. dulu Ibu, contoh Iya. dulu. Iya deh. Nah, Bu, sebagai model gitu kan Bu, model sebagai contoh teladan untuk rekan sejawat. Kira-kira ada nggak hambatannya? Hambatannya mungkin di nggak semua rekan sejawat itu sama ya Bu pemikiran ke kita. Artinya ada beberapa yang senang dengan kita memberi contoh, tapi kan nggak semua begitu Bu. Ada yang merasa bahwa kita tuh sepertinya sok pintar sekali begitu Bu. Mungkin kendalanya di situ Ibu. Kira-kira apa ya solusinya untuk mengatasi teman sejawat kita yang seperti itu? Mungkin di sini kita lebih terapkan lagi bahwa inilah tanggung jawab kita. Artinya jika memang dia nggak bisa, ayo sama-sama kita berbuat, kita adakan diskusi kecil, kita siapkan bersama Bu. Mungkin di situ kita saling sharing Bu untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru-guru tersebut juga Bu. Kira-kira Bu, Ika kan tadi Ibu bilang sharing Sharing, kan? iya Bu. Kira-kira tempatnya di mana nih sharingnya? Kalau kita guru ada komunitas ya Bu ya, mungkin Iya. di KKG mini Bu, kita sama rekan sejawat bisa kita terapkan gitu Bu, kita kasih tahu Bu. Ya benar. Nah Bu, rencananya dah matang nih Bu, udah mantap, dah keren. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya Bu, karena ini juga sudah mau menghadapi ujian, bakal kedepannya udah nggak lama lagi menghadapi tahun ajaran semester kedua. Mungkin secepatnya kita bisa pendampingan bersama guru dan rekan sejawat Ibu. Wah, luar biasa. Semangat, Bu Bu. Ika. Luar biasa sekali. Benar-benar memiliki tanggung jawab yang luar biasa nih Bu Insya Ika Allah nih. Ibu. Nah Bu Ika, bagaimana caranya menjaga komitmen Ibu itu agar tetap ada terkait solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi? Artinya di sini untuk komitmen mungkin saya minta izin dulu persetujuan dari kepala sekolah. Artinya di sini saya ingin menyampaikan pengetahuan saya mendampingi rekan sejawat dalam kegiatan KKG mini. Dan kebetulan KKG ini kan juga nggak tersedia di sekolah kita Bu. Artinya ada pihak dari KKG juga yang harus kita mohon izin dalam penyampaian persiapan administrasi untuk di semester kedua mungkin Ibu. Oh iya, nah tadi udah panjang lebar kan kita Oke, cerita. Nah sekarang apa ya kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu apa ya? Di sini saya menganggap diri saya berhasil mungkin saat nanti rekan guru saya Bu mampu menyelesaikan administrasinya. Artinya kalau mereka udah kumpul berarti kan mereka udah siap, udah Iya, bisa mengisi. iya. Mungkin di situ Bu ukuran keberhasilan saya. Nah Bu Ika, kita udah sampai nih di ujung perbincangan kita, Iya, Bu. proses coachingnya kan. Iya, Nah Bu. kira-kira Bu Ika apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari permasalahan Ibu di percakapan kita saat ini? Di sini saya bisa mengambil kesimpulan Bu, mungkin dari permasalahan ini saya adakan dulu pendekatan persuasif bersama rekan sejawat. Saya dulu nih yang menjadi contoh, saya dulu Benar. yang siap kan gitu ya Bu ya. Benar-benar. Kemudian nanti di sekolah saya dulu, nanti mungkin yang untuk umumnya saya izin ke kepala sekolah, saya menjadi model di kegiatan KKG Ibu. Wah luar biasa Bu Ika. Insya Allah, Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Oke Bu. Mudah-mudahan Bu ya sukses dalam Insya Allah Ibu. permasalahan Ibu terkait ini pendampingan Administrasi sekolah, Ibu. Iya. Bu Ika, saya tunggu ya aksi nyatanya. Insya Allah Ibu, nanti hasilnya saya sampaikan secepatnya kepada ya. Ibu. Alhamdulillah sukses Bu Ika. Oke, Bu. Kira-kira Bu Ika ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya Bu nggak ada lagi yang saya tanyakan, cuman masalah administrasi dulu Bu yang saya ini. Luar biasa Iya, Bu. ya Bu. Oke Bu. Kalau gitu kita akhiri ya sesi coaching kita hari Oke ini. Bu, terima kasih atas bantuannya Ibu, sudah membantu Bu permasalahan Sama-sama saya. Bu. Ya kita akhiri ya acaranya dengan sesi minum mungkin ya Bu. Oke Bu. Udah datang belum ya? Belum datang. Oke, Ibu. Kayaknya harus pindah sana dulu itu dah minum. Oke Bu, terima kasih Bu. Ibu, makasih juga Iya, Ibu. sama-sama. Sama-sama. Wah Bu Tati, alhamdulillah ya proses coachingnya telah selesai. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Nah Bu Tati, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu tadi? Ibu menilai sendiri deh gimana? Itu seru nilai ya Bu ya. Iya, gimana? Kalau menurut saya Bu, kalau di kompetensi pemberian pertanyaan berbobot sih udah
lumayan sih Bu ya, karena saya sudah mengikuti alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah saya ikuti Bu alur Sudah muncul semua ya. ya Bu. Oke Bu Tati, apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena kan pas saya coaching Bu Ika, Bu Ika itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan. Gitu ya Bu Tati ya. Jadi boleh saya sampaikan sedikit Bu? Oh, boleh Bu, tentu saja boleh. Ya, Bu. jadi setelah saya mengamati tadi ya Bu Tati ya, Ya Bu. Ibu sudah melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan alurnya gitu ya, sudah baik sekali. Cuman saya pikir Ibu hanya tinggal meningkatkan kreativitas Ibu aja nih sebagai seorang coaching ya. Ibu sudah menjadi seorang coaching yang memberi perhatian penuh, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ini juga sudah berhasil membuat coaching solusinya dari masalahnya. Tinggal saja kreativitasnya saja sama semangatnya saja yang ditingkatkan lagi. Jam terbang gitu ya Bu. Oh. Ya, saya pikir sudah bisa seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Ya. Ya Bu Tati ya, Ya, Bu. saya pikir kita sudah selesai, Ibu sudah bisa membuat Ibu Ika menjadi lebih aktif nanti di KKG-nya. Ya selamat, proses coachingnya sudah selesai ya. Kasih ya Bu. Sampai jumpa nanti di lain waktu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sekali Sama-sama lagi ya Ibu. Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Tati. Waalaikumsalam Bu.